Halo semuanya, balik lagi di Kenapa Begini, Kenapa Begitu Podcast. Oke, apa kabar kalian semua? Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang Quarter life crisis. Sebelum kita ngobrol, kita harus cari tahu dulu nih. Quarter life crisis itu pertanyaannya menurut kalian nih apa nih quarter life crisis itu? Kenapa kita akhirnya membahas quarter life crisis? Karena kebetulan kan kita umur 20 tahunan yang kayak quarter life crisis juga umur seginian. Akhirnya kayak, oh ini problem quarter life crisis is a syndrome atau enggak? Enggak Kayak sih. Ya kayak tapi bisa juga sindrom sih, tergantung orang sebenarnya. Ngomongin quarter life crisis itu tuh bener-bener relate banget sama kehidupan kita. Terutama yang di umur 20-an sampai 30 dan yang baru banget lulus dari kuliah itu kalian pasti bakal ngerasain banget karena dimana kalian bakal apa ya namanya? Nggak galau sih, cuman kayak Nggak aduh galau. gue mau jadi apa ya, aduh gue masa depannya gimana sih, Ada sari roti lewat. aduh Kedengeran ada nggak sari suara? roti lewat, terus kayak Ini Ya. bloopers aja nggak sih? yang dulu Nggak tuh apa-apa. Ya bang, ntar bang, beli alatnya bang. Mungkin kalian di rumah, untuk kalian nonton, mungkin kalian pernah ngerasain, kok gue gini-gini aja sih, Kok gua gua di gini-gini umur aja. segini belum kayak temen-temen gue. kok temen gue udah sukses sih, kok temen gue udah ada yang nikah, jadi kok temen gue udah kemana-mana. terkadang kita tuh membandingkan hidup kita dengan apa yang teman kita raih gitu. Jadi kayak ngerasa kita tuh nggak pernah beruntung gitu, nggak pernah berhasil dalam menjalani hidup gitu. Itu mungkin salah satu bagian dari quarter life crisis. Jadi we are nothing. ya menurut gue semua orang pasti ngerasain masa-masa itu. Mungkin kayak gue nih, gue ceritain pengalaman gue dulu ya. Mungkin gue waktu itu setelah lulus, gue itu nggak banyak mengalami penolakan ya. Maksudnya seharusnya apa ya, keinginan gue itu nggak sejalan dengan keinginan orang tua. Pasti mungkin lu pernah ngerasain kayak gitu. Banget. Kalau gue kayak lulus itu kan gue mau ikut program kuliah di luar negeri gitu. Cuma memang terhalang izin sih. Jadi ceritanya itu gue itu selama sekolah itu di kelas akhir gue bener-bener fokus banget sama apa yang gue pengen kan, kayak kuliah di luar negeri, kuliah di Turki itu ceritanya. Jadi gue ikutin programnya, ikutin kursusnya sampai tinggal karantina doang. Kan sebelum berangkat itu kan pasti karantina dulu ya. Iya. Karantina Bahasa ya? dulu. Hah? Oh, ini iya, coba. belajar bahasa dulu. Jadi kita belajar bahasa, mempersiapkan diri kita untuk di sana gitu. Jadi kita udah tinggal karantina aja, gue nggak dibolehin berangkat. Padahal awalnya tuh orang tua gue fine aja gitu, buat yaudah nggak apa-apa kuliah aja, terserah kamu. Gimana, ibu mah cuma ngedukung. Cuma namanya balik lagi, namanya orang tua, kita nggak bisa melawan gitu. Kita harus berbakti dan menuruti apa kata mereka, karena mau digimanain pun mereka itu orang tua kita dan tahu apa yang baik buat kita gitu. Dan gue juga mungkin waktu itu hati gue kayak ngelawan gitu, ngerti gak sih? Kayak Aduh, padahal gue pengen banget. jai, gue udah bukan lebih pengen banget ya Nat ya, lebih ke kenapa sih nggak bolehnya pas udah nyampe sini gitu, pas udah di fase ini Pernah gitu. banget gue ngerasain itu. Pas udah di fase kayak gini, terus baru bilang nggak boleh. Kenapa nggak dari dulu awal aja bilang nggak boleh, biar gue nggak capek-capek gitu. Cuma kan namanya jalan hidup orang kan beda-beda. Mungkin itulah ya jalan hidup gue gitu. Jadi ya akhirnya setelah itu gue pengen kuliah di PTN, perguruan tinggi negeri lah. Pokoknya gue pengen negeri aja, tapi di Indonesia. Gue cobalah di Bandung, salah satu PTN di Bandung, gak usah gue sebutin. Jadi ketika itu gue mencoba daftar di PTN di Bandung, cuma ya udah keterima sih alhamdulillah gitu. Udah banyak yang gue urusin, cuma ternyata orang tua gue nggak boleh pergi jauh-jauh, bilangnya jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh dari rumah. Jauh-jauh. Ya, karena gue kan udah 6 tahun ya, masa 6 tahun nggak pernah di rumah gitu sekolahnya. Dan jarang kelihatan di rumah gitu, jarang di rumah karena gue asrama kan. Gue juga kalau sekolah nggak pernah di rumah. Iya sih, maksud gue nggak pulang ke rumah gitu, habis sekolah ya langsung di asrama aja gitu ya. Ini kayak mondok gitu ya? Ya kurang lebih gitulah, kayak boarding gitu. Iya, Nah, boarding maksud gue, mondok. Nah terus ya udahlah, oke nggak apa-apa, gue sekolah dekat rumah aja lah, kuliah dekat rumah aja. Akhirnya gue nyari dong PTN yang dekat rumah. Sementara kan rumah kita kan di Bekasi, tidak ada PTN di sini di Bekasi. PTN-nya ada di Jakarta semua. Sementara Jakarta jauh-jauh sekali dari rumah dan gue nggak mau capek-capek gitu. Mas gue Bekasi kampus gitu, gue nggak mau. Mending ngekos. Ya udah, gue coba lagi lah, gue daftar di PTN. Udah daftar, ternyata
nggak usah ngekos, jangan ngekos pokoknya harus di rumah, pulang pergi. Wah makin pusing dah lu. Gimana coba lu mau masuk PTN tapi di Bekasi nggak ada PTN, sementara PTN semua di Jakarta, sementara lu nggak boleh ngekos, capek banget, sumpah capek banget. Ya udahlah, akhirnya gue deket nyari kampus dekat-dekat rumah aja. Ya Gue walaupun nggak cuma pernah di 3 merasakan doang. itu Pak. Oh. Soalnya saya anak swasta dari dulu. Iya sih. Gue juga niatnya karena kan dulu kan namanya lu pasti ngerasain lah namanya anak kalau anak PTN tuh kayaknya keren banget gitu. Kayaknya bisa jadi kebanggaan gitu. Masuk negeri gitu. Kayaknya wah keren lah pokoknya masuk negeri itu. Pernah ada zaman-zaman kayak gitu. Ya, Tapi kayaknya buat next episode kayak gue pengen ngebahas itu deh, negeri dan swasta. Kayak kalau kenapa sih kalau masuk negeri itu susah banget, padahal Kenapa orang tua lebih prefer anaknya masuk kuliah sekolah negeri Nah, ya gitu. Kita bahas itu di Kayak topik selanjutnya. Iya, ntar selanjutnya kita bahas itu dah. Dah pokoknya cerita hidup aja gitu ya. Maksudnya kayak lo ngerasa bener-bener jatuh banget gitu kayak anjir ini sebenarnya maunya gimana sih nggak gitu. sesuai dengan apa yang Iya ini gue. maunya kayak gimana sih? Ini kayak gimana sih sebenarnya harusnya gitu kan. Sampai akhirnya ya udah gue ikutin kata orang tua aja. Ya udah gue kuliah dekat rumah dan gue pulang pergi kupu-kupu, gue kuliah pulang dan gue waktu ngambil kelas karyawan. Karena gue mikir gue nggak mau lah buang-buang waktu di kampus doang gitu. Kayak sia-sia aja lu buang-buang waktu di kampus, mendingan gue paginya bisa ngapain terus sorenya baru kuliah. Dan selama berapa semester gitu gue masih nganggur tuh belum kerja karena gue belum kepikiran gue pengennya kuliah karyawan aja karena gue pikir kuliah karyawan tuh enak, lo bisa bangun siang. Ternyata enggak juga. Kuliah karyawan kan emang gue masuknya sore, cuma pagi-pagi lu udah digebrakin sama orang-orang rumah, bangun lu harus nggak boleh ini, lu cowok harus punya aktivitas harus produktif gitu. Ya akhirnya gue dari situ udah gue mulai berpikir gitu, gue kerja. Lu juga kerjanya mungkin kalau lu pernah tahu awal-awal ada Grab, itu gue jadi Grab bike gue dulu awal-awal. Asli sih semua. Tapi nggak apa-apa banget, temen gue banyak kok. Iya, gue jadi Grab bike. Mungkin untuk awal-awal tuh malu banget asli sumpah. Kalau lu pernah ngerasain tuh kayak anjay teman-teman gue kuliah di perguruan negeri terus gue ngojek loh. Nggak apa-apa. Iya, mungkin ini itu mungkin secara pandangan orang beda-beda, ngerti nggak sih? Lu ketika lu nongkrong acara reuni terus lu dikatain kayak bukan katain sih kayak lo cuma jadi ini doang gitu. Gojek order dong. Zaman-zaman lu tuh kayak lu tuh malu banget asli digituin. Ya walaupun sekarang pada dasar teman gue juga banyak yang kayak gitu akhirnya. Kayak mungkin kalau itu balik lagi ke tipe-tipikal teman lo masing-masing sih. Makanya lingkungan lu kalau gue nggak ada yang support, ada yang juga yang kayak gitu. Gue nggak pernah berkumpul dengan orang-orang yang tidak mensupport apa yang gue lakuin gitu. Gue selalu berkumpul. Akhirnya gue dari situ gue mulai milih circle gue gitu. Gue cuma mau berteman sama yang mau ngedukung perjalanan gue gitu. Kalau yang cuma ya begitu-gitu doang mah kayak nggak ada gunanya gitu ya. Lu teman-teman aja. Kalian pasti punya masa KLC masing-masing ya, quarter life crisis masing-masing ya. Gue kayak ngerasain tuh di umur-umur 18, 19, 20. Malah sebelum 20 ya? Gue dari umur 18 gue udah ngerasain kayak gitu, kayak berat banget kayaknya nih ngejalanin hidup. Teman-teman gue kuliah di negeri terus gue enggak. Terus teman-teman ketika udah lulus teman-teman gue langsung kerja, gue masih nganggur. Kayak biar jelas gue mengartikan quarter life crisis itu apa? Secara deskripsi ya. Deskripsinya menurut psikolog klinis dewasa Ilham Anggi Putra MC, quarter life crisis adalah situasi di mana seseorang merasa tidak kukuh pada dirinya sendiri karena transisi di mana orang-orang di sekitarnya mulai punya jalannya masing-masing kayak yang tadi lo bilang kan. Sehingga dia mulai membandingkan jalan orang dengan kehidupannya sendiri. Jadi dapat banget kan cerita gue tadi tuh. Kayaknya gue kayak membandingkan apa yang gue dapatkan dengan teman gue yang dapatkan. Kok kenapa sih kalau nggak bisa sama? Padahal kita sama-sama lulus bareng. Singkatnya, quarter life crisis tuh kalau kata kekiniannya, gue insecure nih. Dengan hidup gue sendiri. Gue insecure banget nih sama hidup gue. Membandingkan diri lo sama orang lain. Dan itu sebenarnya nggak baik ya. Maksudnya ya kalau untuk membandingkan, bukan biasanya gini ya. Untuk membandingkan diri kita dengan orang lain untuk bisa memacu kita itu bagus sebenarnya. Kadang gue mikir gini. Teman gue sekarang udah sukses, maksudnya udah punya usaha apa, kok gue kayak gini-gini aja, maksud gue tuh kayaknya gue harus berubah. Nah itu mungkin bagus, tapi itu lebih ke memotivasi ya, bukan ke membanding-bandingkan nggak sih? Lebih ke motivasi diri lu sendiri, temen lu sukses misalnya nih, terus lu ngeliat, wah dia bisa kenapa gue enggak gitu, lu seharusnya begitu, memotivasi diri lu. Wah aku punya pengalaman sih, itu lagi gue rasain sampai detik ini. Gue ngeliat kayak begini ya. Jadi gimana tuh? Ya intinya kan membandingkan kayak tadi kan dia ngomongnya kan quarter life crisis tuh kayak jadinya jatuhnya kita membandingkan diri kita sama orang lain kan. Itu jujur gue ngalamin banget sama diri gue sekarang karena gue jujur nih gue cerita aja singkat, ya nggak tahu sih bakal singkat atau enggak. Intinya gue tuh udah lulus dari tahun lalu 2019.
2019 gue tuh lulus pokoknya wisuda tuh awal Mei kalau nggak salah. Terus gue tuh dipaksa sama orang tua gue buat S2. Sebenarnya gue mau S2 nih, tapi gue maunya S2-nya di Australia. Sedangkan waktu itu Australia nyokap gue mikirnya mahal, Australia mahal. Akhirnya gue dipaksa lah ke Cina. Awalnya gue jujur bukannya gue nggak suka Cina ya, tapi ya emang bukan gue nggak mau di sana gitu intinya. Intinya gue dipaksa. Terus akhirnya ya udah oke, gue nurutin. Tapi gue bilang gue pengen pakai jurusan gue jurusan yang gue mau. Tapi orang tua tetap nggak mau karena dari dulu tuh sebenarnya gue tuh pengen banget jadi psikologi. Jurusan psikolog. Nyokap gue nggak pernah setuju. Katanya psikolog mau jadi apa gini-gini, biasa lah orang tua. Maksudnya kadang tuh kayak mikirnya tuh kalau bisnis teknik tuh yang paling berkembang lah gitu kan. Yang paling cepat. Sedangkan kalau psikolog kan mikirnya kayak nanti kerja jadi apa. Sorry banget nih buat yang jurusan psikolog, bukan yang jelekin, cuman ya pandangan orang beda-beda gitu kan. Sekali lagi kita harus bisa menerima itu sih. Padahal gue juga sebenarnya pengen banget jadi psikolog gitu. Terus akhirnya disuruh, waktu itu gue lupa dia nyuruh apa, sampai akhirnya gue berdebat, gue nggak mau. Akhirnya yaudah deal, gue ngikutin lo di Cina tapi jurusan gue mau. Oke, akhirnya deal. Kan kalau di luar negeri lo harus pakai IELTS kan. Kalau S2 itu IELTS minimal banget 6,0. Gue tuh cuma persiapan dari bulan Mei sampai Agustus awal. Awal gue try out IELTS tuh jujur nilai gue jelek banget, gue cuma 3,0 karena itu gue nggak pernah sama sekali tuh IELTS, nggak pernah sama sekali, nggak pernah ikut karena gue ikutnya TOEFL kan. Terus standar ya TOEFL ya. Sampai pada akhirnya awalnya gue pengen masuk komunikasi lagi karena gue S1 dari komunikasi, gue pengen masuk S1 lagi, masuk komunikasi lagi, ternyata IELTS tinggi banget 7,0 coy, gue nggak bisa, gue kayak wah nggak sanggup ke situ. Nggak sanggup cuma dalam waktu segitu gitu kan, kalau setahun mungkin insya Allah bisa ya, ini kan dalam waktu hanya beberapa bulan gue nggak bisa. Akhirnya gue sama nyokap gue debat, akhirnya nyokap gue bilang yaudah kita cari yang jurusannya paling gampang rendah lah itu kata IELTS-nya. Awalnya karena gue lagi kesel sama nyokap gue gara-gara habis debat, nyokap gue ngomong apa gue iyain, dapat tuh 6,0. Awalnya gue nggak ngeh, singkat cerita gue udah ikut IELTS, ternyata gue kurang 0,5, gue dapet 5,5. Itu bete banget itu. Gue kurang 0,5 doang. Dan akhirnya dari pihak kampus bilang ya udah nggak apa-apa, tapi lu harus ikut password test. Password test kayak apa ya, kayak ibaratnya bangku kosong gitu loh, kayak cuma beda 0,5 lu bisa lah masuk, tapi lo harus ada tes ini gitu. Ikut tes ini dulu gitu, baru memastikan lah ya. Iya, dari agen gue bilang pelajari jurusan yang gue mau, yang gue pilih. Oke lah, gue pelajarin dong. Pas gue nge-scroll di websitenya, jeng kok tiba-tiba, kan gue lulusan sosial nih, tiba-tiba kok dari awalnya namanya telekomunikasi, udah tele tuh. Gue kayak tele kayaknya masuk IT deh. Pas gue lihat jurusan, pas gue lihat fakultasnya, kenapa masuk ke engineering? Jadi terus pas gue lihat modulnya, kenapa gue belajar GPRS, GPS, 3G, 4G? Ya udah gue belajar satelit lah ibaratnya. Gue kayak waduh, ini gue belajar apaan bukan gitu gue kan. banget ya. Terus akhirnya gue tetep lah, akhirnya gue konsul sama agen gue, mbak, saya salah gini-gini, cerita. Ya udah ikutin dulu password tesnya, yang penting udah belajar modulnya. Gue debat, akhirnya gue tes, sampai si penguji tuh nanya, relate-nya jurusan lo sama jurusan ini apa ya? Gue bilang nggak ada relate-nya dong, gue jujur, karena gue nggak tahu gitu. Sampai akhirnya pihak kampusnya debat, pihak kampusnya bilang tuh akhirnya kayak ya udah gue nggak bisa masuk karena background gue udah beda lah intinya gitu. Singkat cerita akhirnya gue gagal S2 di situ. Gagal. Yang di Cina nggak jadi karena ya maksudnya kalau mau ikut semester berikutnya, tapi nama gue tetap di hold sama dia buat dipindahin ke jurusan IPS. Tapi karena itu pendaftaran ditutup, jadi gue nggak bisa nggak bisa masuk lah. Tapi gue disuruh belajar bahasa Cina dulu karena harus ngurusin sertifikat bahasa Cina. Jadi biar nanti pas gue masuk nggak usah ikut penyetaran bahasa lagi gitu kan. Singkat cerita akhirnya gue debat sama nyokap gue pulang dari Cina ternyata COVID. Gagal lah, akhirnya gagal lagi. Semuanya itu berantakan lah. Itu berantakan, itu yang namanya gue stres, insecure, overthinking, semuanya sampai bener-bener lu nggak mau kemana-mana. Iya, sampai itu gue down banget. Kayak gue ngeliat cowok gue udah kerja, teman-teman gue udah pada bisa ngasihin duit, sekarang gue gini-gini aja gitu kan. Sampai akhirnya gue debatin lagi sama nyokap gue, dan nyokap gue bilang, ya udah oke, mau lo apa sekarang? Intinya gitu.